Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang CSS. Jadi di video ini berisikan tentang pengenalan tentang CSS, melanjutkan pada video yang sebelumnya. Oke, lanjutan dari video sebelumnya. Di sini terdapat tag formatting sama tag gambar yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman ingin membuat suatu website gitu ya nantinya. Kalau teman-teman membuat teks tebal itu bisa pakai kurung lancip B. Dan semua tag ini bisa teman-teman gunakan. Dan bisa teman-teman baca nanti di PPT yang teman-teman download. Ini juga ada tag style. Kalau misalnya teman-teman mau bikin colornya warna biru, jadi teman-teman pakai tag color dan sebagai macamnya. Misalnya mau mengatur font family-nya bisa pakai tag font family. Nanti untuk contohnya ada di video selanjutnya tentang codingannya. Kemudian CSS. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasa digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs website. Kemudian HTML dan CSS ini memiliki ketertarikan yang erat karena HTML adalah bahasa markup yang merupakan fondasi dari situs website gitu ya. Dan CSS memperbaiki style untuk semua aspek yang terkait dengan tampilan websitenya. Jadi CSS ini untuk mempercantik, memperindah tampilan website yang teman-teman buat. Kemudian, kedua bahasa pemrograman ini harus berjalan beriringan. Tak hanya penting di sisi teknis, kemudian CSS juga berpengaruh pada tampilan sebuah website. Jadi, kalau teman-teman bikin website yang menggunakan HTML dan CSS, nah ini harus berada dalam satu folder karena program ini harus berjalan beriringan gitu, teman-teman. Kemudian kelebihan dari CSS yang pertama mudah untuk para pemula. Jadi misalnya kalian para pemula gitu ya, pasti bisa lah mengerti untuk menggunakan CSS karena ya kurang lebih bahasa pemrograman web itu mirip-mirip gitu ya, hanya tag-tagnya aja yang beda. Kemudian yang kedua, elemen yang siap digunakan. Nah, maksudnya elemen yang siap digunakan ini teman-teman bisa aja gitu download dari Google atau dari buku pemrograman yang kalian punya itu tinggal ibaratnya kopas aja gitu atau download template. Nah, itu maksudnya elemen yang siap digunakan atau juga ada sintak-sintak yang memang sudah bisa kita atur dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, menghasilkan performa yang stabil. Jadi pada CSS ini ketika kita sudah buat, ya sudah itu sifatnya stabil, tidak akan uh, berantakan gitulah misalnya. Kalau udah kita setting atau sudah kita coding dengan kemauan kita. Kemudian yang terakhir ada memiliki sistem grid. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu sulit mengembangkan desain. Kemudian yang kedua itu banyak kode yang tidak penting. Dan yang ketiga itu struktur desain yang mainstream. Selanjutnya ada konsep dasar. Pada konsep dasarnya itu bagaimana sih gitu kan. Nah, yang pertama ini ada selektor nama elemen dasar. Misalnya pada HTML itu teman-teman hanya menggunakan nama elemen dasar. Nah, cara untuk memanggilnya di CSS hanya seperti ini. Selektor dari nama elemen dasar, misalnya di sini kita pakai P, kemudian kurung kurawal buka. Nah, kemudian kita masukin tuh elemen-elemennya atau propertinya, ada text align sama color. Nah, text align ini untuk mengatur posisinya gitu, mau di tengah atau kiri, kanan, dan sebagainya macamnya. Kemudian ada color di sini teman-teman untuk mengatur warnanya gitu. Sini contohnya ada color red. Kemudian jangan lupa pada setiap properti yang properti itu adalah text align sama color. Nah, itu harus ditutup dengan titik koma. Kemudian untuk selektor nama elemennya itu harus ditutup dengan kurung kurawal. Selanjutnya ada selektor dari ID selektor. Nah, misalnya teman-teman di HTML-nya itu menggunakan ID selektor kayak misalnya ID kemudian tulis atau tulisan. Nah, berarti di sini menggunakan pagar terus tulisan, terus buka kurung kurawal. Nah, kita deklarasiin lagi propertinya sama value-nya. Properti itu
seperti yang tadi saya bilang, text line sama color. Nah, kalau center sama red-nya itu merupakan value. Nah, jangan lupa juga titik koma dan tutup kurung kurawal. Kemudian selanjutnya ada selektor dari kelas selektor. Misalnya di HTML teman-teman itu menggunakan kelas gitu ya. Kelas center atau kelas apa gitu. Nah, maka pada desain CSS-nya teman-teman bikin itu pakai titik, titik dot nama kelas. Titik nama kelas gitu ya maksudnya. Nah, terus buka kurung kurawal, kemudian ya sama seperti yang tadi, itu ada properti sama value-nya. Nah, dari yang tadi itu perbedaannya cukup mencolok. Kalau teman-teman pakai kelas berarti definisi di CSS-nya itu pakai titik di depan nama kelasnya. Tapi kalau teman-teman pakai ID, nah itu mendeklarasikannya pakai pagar di depan nama kelas. Di depan nama elemennya begitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman hanya menggunakan nama elemen, ya sudah, berarti di CSS-nya hanya manggil nama elemennya saja gitu teman-teman. Itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis CSS. Nah, pada penulisan atau scripting CSS itu ada tiga jenis teman-teman. Yang pertama inline, kemudian internal, dan yang terakhir eksternal. Nah, itu perbedaannya gimana bang? Nah, kalau inline itu mendesainnya di dalam file CSS-nya gitu, digabung. Nah, terus di sini bisa kita lihat itu kita panggil dulu nama elemennya, kemudian kita propertinya yaitu style, kemudian sama value-nya yaitu color, terus isinya blue kayak gitu. Nah, terus this is a paragraph. Nah, inline itu maksudnya dia berada di dalam HTML-nya gitu teman-teman, inline CSS. Nah, jadi itu digabung. Bisa teman-teman lihat. Kemudian ada internal CSS. Di sini digabung juga. Tapi pendeklarasinya itu apa namanya? Menggunakan head dulu karena itu digabung di HTML-nya. Kemudian untuk yang inline itu tadi digabung dalam line code-nya gitu. Misalnya di line 56 itu butuh desain. Ya udah, desainnya itu di coding di line 56. Itu misalnya contoh. Nah, kemudian ada external CSS. Nah, untuk external CSS ini dia berbeda filenya, jadi harus menggunakan href atau link untuk HTML itu bisa ada CSS-nya gitu. Dan dengan catatan CSS-nya ini harus berada dalam satu folder dengan file HTML agar ketika HTML-nya dibuka, maka CSS-nya dapat bekerja dan dapat mempercantik halaman website yang teman-teman buat gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya cara kerja CSS. CSS menggunakan bahasa Inggris sederhana berbasis sintaks yang dilengkapi dengan sekumpulan rule yang mengaturnya. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, HTML tidak dibuat untuk menerapkan elemen style, hanya markup halaman saja. HTML dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten. Ada berbagai rule yang harus diingat. Meskipun demikian, rule struktur cukup simpel dan sederhana. Selektor mengarah ke elemen HTML yang ingin Anda ubah tampilannya. Declaration block memuat satu atau lebih banyak deklarasi atau declaration yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Setiap deklarasi menyertakan nama dan value dari properti CSS yang dipisahkan dengan tanda koma. Umumnya deklarasi CSS ini diakhiri dengan tanda titik koma, sedangkan declaration block dikelilingi oleh tanda kurung kurawal. Seperti yang tadi sudah kita lihat dengan seksama ya di slide sebelumnya, itu ada contoh cara kerjanya CSS, terus jenisnya CSS, itu juga nanti bisa teman-teman baca lagi di PPT atau PDF yang teman-teman download nanti. Kemudian selanjutnya masih cara kerja CSS. Yang pertama ada load HTML. Nah, pada tahap ini browser akan memuat laman yang sudah dibuat dengan bahasa HTML yang sudah teman-teman coding. Kemudian parse HTML. Pada tahap ini terjadi penguraian HTML untuk membuat dokumen objek DOM dan membuat cascading style sheet. Kemudian DOM memiliki struktur seperti pohon dan terdiri atas beberapa elemen, atribut, dan teks. Kemudian ada load CSS. Browser kemudian memuat sebagian besar laman yang akan ditautkan oleh dokumen HTML seperti gambar atau video. Kemudian CSS dimuat dan dihubungkan. Kemudian ada parse CSS, kemudian ada render tree, kemudian ada display. Nah, kalau render tree ini penyeleksian dalam step elemen cascading
style sheet atau CSS yang akan diterapkan di DOM sesuai kebutuhannya disebut render tree. Kemudian yang terakhir ada display. Nah, kalau display ini penyesuaian berjalan dan aturannya dijalankan, maka CSS dan DOM akan membentuk tampilan visual sebuah halaman situs yang tampil di layar gitu teman-teman. Ini untuk display. Kemudian elemen CSS itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada selector. Selector tadi yang sudah dijelasin, ada yang nama elemen, terus ID sama kelas. Yang cara pemanggilannya berbeda. Kemudian ada declaration. Kalau yang di dalam kurung kerawal itu namanya declaration atau deklarasi. Nah, kemudian untuk color atau tag color ini namanya property. Kemudian setelah titik 2 itu namanya value. Nah, misalnya selain white itu misalnya red, black, blue, yellow. Nah, itu masih termasuk value karena nilainya dari suatu tag itu sendiri. Kemudian jangan lupa juga titik koma. Nah, setelah itu kita masuk ke propertinya lagi, yaitu kita text align. Nah, kemudian center itu juga termasuk value. Jadi nilai dari properti yang ingin ditampilkan kayak gitu teman-teman. Properti yang ingin kita gunakan. Kemudian ini adalah contoh CSS. Di sini kita panggil nama elemen dasarnya yaitu P, kemudian propertinya color, value-nya blue, kemudian text weight-nya itu merupakan properti dan di sini value-nya bold. Dan ditutup juga dengan tutup kurung kerawal. Kemudian pada CSS itu ada framework-nya apa aja sih? Yang pertama itu ada Bootstrap, kemudian ada Materialist, kemudian ada Foundation, kemudian ada Semantic UI, kemudian ada Bulma dan Pure CSS. Ini adalah framework di CSS. Nah, pada framework ini teman-teman nantinya bisa download di Google kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan gitu ya. Kalau misalnya siapa tahu teman-teman udah ada yang belajar lebih jauh gitu kan tentang pemrograman web dan udah expert. Nah, teman-teman bisa menggunakan framework. Oke, sekian video ini tentang penjelasan pengenalan CSS. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton.